Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di video YouTube kita yang akan mereview aplikasi Sistem Informasi Administrasi Keuangan Sekolah Tafwidz Plus PKBM Khairul Ummah Jakarta Utara yang telah dirancang oleh Akmal Andika Maulana, Ade Nur Syafitri, Eva Ramaika Melinia, Ilham Januar Aminuddin, Muhammad Salman Al-Fariji, Risma Angelina, dan Sri Fadwa Mahadewi. Tujuan kita membuat aplikasi ini untuk membantu mempermudah seluruh sistem keuangan sekolah agar lebih efisien. Sistem keuangan ini bisa saja mencangkup pembayaran sekolah dan pembelian perlengkapan sekolah. Aplikasi ini juga bermanfaat untuk mengurangi resiko terjadinya kesalahan dalam pengelolaan data keuangan, meningkatkan transparansi, serta membantu memudahkan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan sekolah. Baiklah, mari kita lihat programnya. Di sini terlebih dahulu masuk pada menu login. Menu login di sini berfungsi sebagai pintu masuk pengguna ke aplikasi di dalamnya. Terdapat user dan password untuk mengunci data agar tidak tercampur dengan data pemilik dari akun atau user yang lain. Dengan data yang telah didaftarkan, kita pakai ID-nya dengan admin dan passwordnya menggunakan si aku. Lalu login. Setelah itu kita akan masuk pada tampilan dashboard yang berisi data master, diantaranya data siswa, data pembayaran, data inventaris, dan data akuntansi. Selanjutnya ada data transaksi yang terdiri dari data pembayaran dan data transaksi. Yang terakhir ada report dari data pembayaran, inventaris, data siswa, dan akuntansi. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu data-data master kita, mulai dari data siswa. Kita kumpulkan data dari siswa yang nantinya akan digunakan untuk data pembayaran dan data administrasi lainnya. Pada data siswa ini terdiri dari data siswa itu sendiri seperti NIS, nama, kelas, NIK, NISN, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat, agama. Ada data wali, nama ayah dan nomor telepon, nama ibu dan nomor teleponnya. Setelah diisi semua, kita bisa klik simpan. Data berhasil disimpan. Data bisa langsung muncul di tabel ini. Jika ada data yang salah, kita bisa klik pada data table, lalu kita ganti yang ingin dirubah, misalnya tempat lahir. Kita ganti, lalu klik ubah, maka data pada tabel akan berubah. Jika ada siswa yang keluar atau data harus dihapus, maka bisa kita klik pada data tabelnya, lalu klik hapus. Setelah muncul berhasil dihapus, data hilang. Untuk button batal ini, jika kita tidak jadi menginput atau mengubah, maka bisa klik batal pada data pada form otomatis akan hilang. Adapun fungsi dari button cari, kita bisa mencari siswa berdasarkan misalnya nama. Kita ketik di sini, lalu klik cari, maka akan muncul satu nama yang kita cari pada tabel. Lalu setelah itu kita bisa keluar, klik button keluar dan kembali ke dashboard. Data pembayaran. Fungsi dari data pembayaran di sini agar sekolah dapat melakukan pengelolaan keuangan dengan siswa, seperti memberi tagihan dan menerima pembayaran. Pada data pembayaran di sini terdiri dari tahun ajaran,
nama siswa yang diambil dari data siswa di form sebelumnya. Yang apabila di sini kita tulis nama, lalu klik cari, maka akan muncul pop-up dari data table dari data siswa. Setelah itu ada kelas, lalu jenis pembayaran yang diantaranya uang pangkal, uang pendidikan, uang SPP, tagihan, lalu total. Untuk total di sini muncul dari jumlah pembayaran yang akan dibayarkan. Simpan, lalu data akan muncul pada tabel. Sama seperti sebelumnya, jika ada input yang salah, seperti jenis pembayaran, maka klik data table, ubah data uang pangkal, maka total akan berubah. Klik ubah, berhasil diubah, data table terubah. Untuk hapus, klik data table, klik button hapus. Muncul berhasil dihapus. Oke, data table hilang. Data cari bisa ketik nama, klik cari, maka table akan menampilkan data yang dicari saja. Setelah itu keluar dan kembali ke dashboard. Selanjutnya ada data inventaris. Data inventaris ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui perlengkapan apa saja dari sekolah yang perlu diisi ulang atau dibeli tiap bulannya hingga tiap tahunnya. Data inventaris ini terdiri dari ID barang, nama barang, jumlah, tanggal perolehan, nilai perolehan, tanggal habis buku, penyusutan per bulan, dan penyusutan per tahun. Setelah lengkap, kita klik simpan, data berhasil disimpan, setelah itu akan muncul pada data table. Untuk data yang salah, bisa klik pada data table, ubah data yang salah, misal usia pemakaian, lalu klik ubah, data berhasil diubah, dan data table berubah. Data cari, bisa ketik nama barang, klik cari, maka table akan menampilkan data yang dicari. Untuk menghapus, kita bisa klik data table, klik button hapus, muncul berhasil dihapus, maka data akan terhapus. Lalu klik keluar dan kembali ke dashboard. Data akuntansi. Menu akuntansi berfungsi sebagai menambahkan akun perkiraan pada aplikasi untuk menampung transaksi yang dicatat lewat jurnal atau transaksi yang sudah disediakan. Data akuntansi ini terdiri dari grup. Di sini ada button grup yang akan menampilkan pop-up dari data grup itu sendiri dan keadaan keuangannya. Ada alur kas, kode, nama, dan centang tanda aktif di sini. Lalu klik simpan. Berhasil disimpan dan data akan tersimpan. Jika ingin menghapus, klik data table, klik hapus, berhasil dihapus dan datanya akan hilang. Untuk merubah di sini, klik data table, ubah data yang salah, klik ubah, berhasil, dan data diperbarui. Klik batal dan kembali ke dashboard. Lalu pada data transaksi, kita lihat data transaksi pembayaran terlebih dahulu. Transaksi pembayaran di sini, jika siswa yang bersangkutan ingin membayar tagihannya, maka itu akan muncul di sini. Baik tunggakan atau komitmennya, data pembayaran ada di antaranya terdiri dari NIS, nama siswa, bisa ketik nama, lalu klik cari, maka akan muncul pop-up dari data siswa, ada Toifah, nomor transaksi, tanggal transaksi, metode pembayaran. Jenis pembayarannya di sini juga ada komitmen atau uang yang akan dibayarkan, tunggakan, jumlah yang ingin dibayar, dan sisa tunggakan dari uang pangkal, uang pendidikan, SPP bulanan, atau tagihan tahun lalu. Setelah itu akan ditotal. Jika sudah terisi, maka bisa klik simpan,
berhasil, dan data akan muncul pada tabel. Jika penginputan dalam pembayaran salah, bisa klik data table, ubah data yang bermasalah, klik button ubah, berhasil diubah, dan data pada tabel berubah. Kita bisa klik button batal jika tidak jadi menginput atau merubah data, lalu data pada form akan hilang. Jika telah lunas dan ingin menghapus data, kita bisa klik data table, klik button hapus, muncul berhasil dihapus, maka data terhapus. Setelah itu bisa klik keluar dan kembali ke dashboard. Dan data transaksi yang kedua ada transaksi inventaris yang dibuat agar kita dapat merencanakan pembelian serta pengeluaran dana untuk barang habis pakai yang bisa dilihat dari data di sini, yang terdiri dari tanggal transaksi, ID barang. Ini jika kita ketik ID di sini, seperti pada data pembayaran, saat klik cari maka akan muncul pop-up dari data inventaris. Selanjutnya, nama barang, kode transaksi, harga barangnya, dan keterangan. Setelah itu, klik simpan, data akan muncul pada tabel. Klik data pada tabel jika dirasa ada data yang salah, setelah itu ubah datanya, lalu klik ubah, berhasil diubah, dan data berubah. Hapus dengan klik data pada tabel, lalu klik button hapus setelah muncul berhasil dihapus. Oke, maka data akan hilang. Untuk cari, kalian bisa ketik ID transaksi, lalu klik cari, dan tabel akan menampilkan data yang dicari. Keluar, klik, dan kembali ke dashboard. Untuk reportnya, kita lihat di sini ada laporan. Data laporan di sini kita buat agar kita dapat mengetahui updating atau pembaruan dari data. Sehingga di kemudian bisa kita buat perencanaan apa saja yang akan dirancang dan apakah data yang mengalami penyusutan atau penambahan laporan pembayaran yang berisi nomor transaksi, tanggal transaksi, nama siswa, uang pangkal, uang pendidikan, SPP, tagihan tahun lalu, infak, dan total pembayaran. Ada pula laporan kwitansi yang dimana ini bisa menjadi bukti pembayaran untuk orang tua murid. Di sini berisi data, jenis pembayaran dari uang pangkal, uang pendidikan, SPP per bulan, tagihan tahun lalu, serta infak. Ada komitmen yang harus dibayarkan, jumlah yang akan dibayar, serta tunggakan. Setelah itu akan ditotal di sini baik pembayaran komitmen, jumlah yang akan dibayar, serta tunggakan. Data inilah yang dicetak untuk menjadi bukti pembayaran orang tua murid. Laporan inventaris. Di sini klik cetak maka akan muncul laporannya yang terdiri dari data, ID transaksi, tanggal transaksi, ID barang, kode transaksi, harga dan keterangan. Dari laporan inventaris di sini kita dapat memperlihatkan rincian barang apa saja yang telah dibeli, berapa harganya, dan bisa kita lihat data ini mengalami penambahan. Laporan siswa, klik cetak, muncul laporan yang berisi data, NIS, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, ibu kandung, NIK, NISN, kelas. Pada laporan ini, biasanya akan terperbarui setiap tahun karena adanya pelepasan dan penerimaan siswa baru. Dengan adanya laporan, kita bisa lihat di sini data siswa yang bertambah dan data siswa yang telah lulus tidak akan lagi muncul pada laporan. Laporan akuntansi. Klik cetak, muncul laporan yang berisi data, ID akun, kode, nama, grup, cash flow, dan status. Nah, itu tadi review atau tampilan aplikasi dari program keuangan sekolah yang telah kita buat. Jika ada kurang lebihnya atau pertanyaan lain, silakan komen. Jangan lupa share and like. Thanks for watching. Terima kasih. Dadah. 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 Udah ada banyak banget suara motor. Udah.